Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana caranya membuat soal ulangan online dengan menggunakan Google Formulir. Langsung saja. Pertama kita buka dulu Google Chrome-nya. Setelah terbuka, kita cari Google Drive pada menu di sini. Ini kemudian kita klik Google Drive-nya. Kemudian setelah itu kita klik pada tanda plus ini atau klik new. Kemudian kita pilih Google Formulir, kita klik. Nah, kemudian di sini sudah ada form kosong. Misalkan kita langsung praktekkan. Misalkan saya akan membuat soal ulangan online, kita klik untuk form kosong di bawah di sini. Misalkan saya ketik ulangan harian online mapel PAI dan budi pekerti. Kemudian kita klik juga di sini supaya judulnya sama. Kemudian di sini ada form untuk deskripsi. Misalnya kita mendeskripsikan bahwa ulangan harian online ini misalnya kita tulis kerjakan soal ulangan di bawah ini dengan mengklik jawaban yang benar. Kemudian di sini sebelum kita menulis soal, maka terlebih dahulu kita isi biodata. Misalkan di sini kita tulis nama siswa. Kemudian di sini pilihannya adalah short answer atau jawaban pendek. Jangan lupa
kita checklist. Ini artinya siswa itu wajib untuk mengisi biodata tersebut. Kemudian ada form lagi yang kita butuhkan, kita duplikat saja. Nah, ini sudah jadi. Misalkan setelah nama, misalkan kelas, Nah, untuk kelas, kalau pilihannya hanya satu, maka kita cukup dengan jawaban pendek. Tapi manakala kelasnya itu banyak, maka kita itu harus memilih drop down. Ya. Misalkan di sini kelas 10 TITL 1. Kemudian kita tambah lagi 10 TITL 2. Kemudian 10 BDP 1. Kemudian 10 BDP 2. Kemudian 10 AKL 1. Kemudian 10 AKL 2. Kemudian 10 AKL 3, dan seterusnya. Kemudian kalau kita masih membutuhkan lagi, kita duplikat lagi. Misalnya di sini dengan menuliskan nomor absen. Nomor absen ini ditutup aja. Nah, kita ganti dengan jawaban pendek. Kemudian setelah biodata itu terselesaikan, maka kita akan masuk kepada jendela baru, yang mana di sini misalkan kita menuju ke soal ulangan. Nah, misalnya deskripsinya kita samakan aja, kerjakan soal di bawah ini dengan mengklik pada jawaban yang benar. Misalnya kita sudah selesai, lalu kita klik pada menu tambah. Nah, di sini sudah ada pertanyaan dan di sini sudah ada jenis soal. Misalnya adalah soal multiple choice atau pilihan ganda. Misalkan akan saya contohkan, saya akan membuat 2 nomor soal ulangan online. Misalnya soal yang pertama saya tulis ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran disebut. Misalkan di sini optionnya adalah tajwid. Kita tambahkan berikutnya, misalkan di sini tauhid. Kemudian di sini misalkan
masjid. Kemudian di sini misalnya tajdid. A, B, C, D, E. Satu lagi. Misalnya di sini adalah tajrid. Nah, kemudian sebelum kita melanjutkan kepada soal berikutnya, terlebih dahulu kita ke menu pengaturan untuk menentukan skor daripada soal tersebut. Misalnya di sini kalau saya klik di sini, itu artinya di sini adalah menggunakan email. Jadi setiap siswa yang akan mengerjakan itu harus punya email dan sudah login menggunakan akunnya. Dan ketika menggunakan email ini, setiap siswa itu hanya bisa mengerjakan 1 kali saja dan tidak bisa diulang kembali soalnya. Maka di sini saya tiadakan ini. Kemudian ini biarkan. Kemudian kita ke bagian yang ini. Nah, ini kita klik. Itu artinya ketika anak mengerjakan, misalnya kita kasih keterangan, terima kasih telah mengerjakan soal, semoga mendapat nilai yang baik. Kemudian jangan lupa yang terakhir adalah kita buat ini menjadi kuis dengan mengaktifkannya. Kemudian ini sengaja kita buang checklistnya. Tujuannya adalah supaya anak itu tidak tahu langsung nilainya berapa. Jadi nanti untuk nilai itu akan dikoreksi secara otomatis oleh Google dan akan masuk ke dalam akun kita. Kita save. Nah, di sini sudah ada menu total point. Kemudian kita masuk lagi ke soal yang pertama. Kita klik sini answer key untuk kunci jawaban. Kita klik. Nah, di sini karena saya akan membuat 2 soal, saya akan kasih satu soalnya adalah 50 poin. Misalnya di sini jawaban yang benar adalah yang A. Kita klik yang A, kemudian klik selesai. Nah, jangan lupa kita klik wajib untuk dijawab. Itu artinya semua soal wajib untuk dijawab oleh siswa. Manakala ada satu soal yang tertinggal, maka tidak bisa untuk mengirim jawaban yang sudah dikerjakan. Kemudian berikutnya masuk ke soal yang kedua. Saya copy saja, kita duplikat. Nah, misalnya soal yang kedua adalah
di bawah ini yang tidak termasuk kitab Samawi adalah, misalkan di sini saya tulis primbon, di sini misalkan Al-Qur'an, di sini Injil, di sini Taurat, di sini Zabur. Nah, karena di sini kunci jawabannya juga yang A, sudah diklik ini yang A, maka langsung kita selesaikan, klik selesai. Nah, setelah soal selesai, anggap saja saya hanya membuat 2 soal. Agar soal itu bisa acak, maka di sini kita klik soalnya supaya aktif. Di titik 3 ini kita klik. Nah, kita pilih shuffle option order supaya nanti jawabannya bisa acak. Jadi kalau acak, walaupun siswa itu berdekatan, tetap yang akan keluar itu soalnya akan berbeda. Nah, setelah soal selesai, maka kita akan mengirimkan link tersebut kepada siswa dengan cara kita kirim, send, kemudian kita klik tombol ini, kita klik. Di sini adalah muncul link atau alamat yang akan kita bagikan kepada siswa. Kemudian kita perpendek, ya, Terus ini link yang akan dibagikan kepada siswa. Tapi kalau memang link ini masih terlalu panjang, kita bisa memperpendeknya kembali dengan mengubahnya ke dalam Bitly. Saya langsung kopikan saja, ini copy, kemudian kita praktekkan saja. Anggap saja di sini adalah anak yang akan mengerjakan. Kita paste di sini. Kemudian kita coba masuk ke dalam menu Google Form soal yang sudah dibuat. Nah, ini hasilnya. Anggap saja ini adalah siswa, saya akan mengerjakan. Misalkan saya masuk di sini dengan nama Rafta. Kemudian untuk kelas saya pilih 10 TITL 1. Nomor absen 01. Kemudian next. Nah, ini kita sudah bisa untuk langsung menjawab. Misalkan saya akan jawab, klik 1, klik 1, selesai, submit atau kirim. Nah, ketika ada muncul di layar HP atau di laptop, terima kasih telah mengerjakan. Nah, ini artinya siswa tersebut sudah melaksanakan ulangan harian online. Nah, ini ya yang sudah. Nah, kemudian kita tutup.
Setelah anak itu mengerjakan, maka bagaimana caranya agar guru tersebut bisa untuk melihat jawaban daripada siswa tersebut. Di sini sudah langsung terlihat ada satu responden. Jadi ada satu siswa yang sudah mengerjakan. Kita klik saja di sini. Nah, kemudian kita klik tombol Excel ini. Kita klik. Kemudian langsung kita buat. Nah, di sini akan terlihat dari tanggal berapa siswa tersebut mengerjakan, jam berapa, di menit keberapa, dan detik. Ini untuk nilainya, anak tersebut mendapatkan nilai 100. Ini sudah ada semuanya di sini. Jadi sangat mudah sekali, dan saya yakin teman-teman mampu untuk mencoba ulangan online dengan menggunakan Google Form. Kiranya itu saja tutorial pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.